Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Green Marketing Strategi yang beranggotakan ada Novianti dengan NIM 111, Rizky Subagja dengan NIM 114, dan juga Sakira dengan NIM 119. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Kelompok kami memilih PT Robris Berkelanjutan Indonesia, mereknya Robris. Kategori industri perusahaan ini yaitu waste management dan upcycle produk atau eco-friendly furniture. Asalnya dari Surabaya, Indonesia. Nah, produk Robris ini adalah sebuah green business lokal yang berfokus pada ekonomi sirkular atau circular economy. Mereka mendaur ulang sampah plastik menjadi produk rumah tangga atau home decor, aksesoris, ubin dinding, hingga furniture premium seperti meja dan kursi, dengan visual yang estetik yang menyerupai batu marmer dan terrazzo. Nah, material yang digunakan produk ini adalah 100% dari limbah plastik rumah tangga dan industri, khususnya jenis plastik HDPE, yaitu tutup botol dan botol shampoo, dan PP, yaitu gelas plastik dan wadah makanan, yang dipilah secara ketat berdasarkan warna dasar aslinya tanpa tambahan pewarna kimia buatan. Nah, selanjutnya, produk Robris ini memiliki produk utama berupa Robris Polymer Sheet atau RPS. Produk ini merupakan lembaran material berbasis limbah plastik daur ulang yang dapat digunakan sebagai bahan furniture, panel interior, panel eksterior, dekorasi ruang, display retail, booth, backdrop, dan elemen arsitektural. RPS berfungsi sebagai alternatif material konvensional seperti multiplex, kayu olahan, dan material panel dekoratif lain. Robris menyatakan bahwa materialnya 100% recycle dan recyclable, serta memiliki karakteristik durable, waterproof, stain-proof, anti-termite, dan easy to apply. Selanjutnya, bahan baku produk. Produk Robris ini menggunakan limbah plastik sebagai bahan baku utama. Lalu material yang digunakannya yaitu meliputi plastik HDPE, LDPE, dan PP. Jenis plastik ini banyak ditemukan pada tutup botol, gelas plastik, wadah makanan, dan limbah plastik rumah tangga atau industri. Dalam proses produksinya, plastik dipilah, dibersihkan, dicacah, lalu diproses menjadi lembaran padat. Good Design Indonesia mencatat bahwa Robris Polymer Sheet dibuat tanpa resin, akrilik, atau zat tambahan, sehingga material tetap dapat didaur ulang kembali pada akhir siklus pemakaiannya. Selanjutnya yaitu keunggulan produk. Nah, produk Robris ini memiliki nilai tambah karena mampu mengubah persepsi konsumen terhadap sampah plastik. Sampah tidak lagi dilihat sebagai limbah, tetapi sebagai material baru yang memiliki fungsi ekonomis dan nilai desain. Good Design Indonesia pada 2025 mencatat bahwa Robris telah mendaur ulang lebih dari 190 ton sampah plastik, yaitu dengan mengolah lebih dari 200 juta tutup botol, menghasilkan lebih dari 10.000 produk bernilai tinggi, dan telah bekerja sama dengan lebih dari 600 klien global. Oke, selanjutnya ada tantangan atau the challenge. Yang pertama itu stigma sampah versus harga premium. Jadi masyarakat di sini menganggap barang daur ulang itu harus murah, padahal proses Robris ini menggunakan teknologi tinggi dan keahlian tangan atau handmade sehingga berbiaya premium. Yang kedua ada konsistensi rantai pasok, sulitnya mendapatkan pasokan plastik dari pihak ketiga, bank sampah atau pemulung dengan standar kebersihan dan juga jenis plastik yang selalu konsisten. Yang selanjutnya ada edukasi pasar massal, menjangkau konsumen umum di luar komunitas peduli lingkungan yang masih mengutamakan fungsi dan juga harga yang murah. Oke, selanjutnya ada proses perancangan ide dan juga prototype. Yang pertama, riset masalah sampah, mengidentifikasi limbah tutup botol atau HDPE dan juga wadah makanan atau PP sebagai material termoplastik kuat pengganti kayu atau beton. Yang kedua ada kemitraan hulu, sorting dan juga cleaning, bekerja sama dengan bank sampah untuk memilah plastik berdasarkan jenis atau warna dan mencucinya secara higienis. Yang ketiga ada pembuatan eco board atau shredding dan melting, mencacah plastik menjadi serpihan atau flakes, lalu melelehkannya dengan mesin hot press suhu terkontrol menjadi lembaran papan. Yang keempat ada tahap prototyping,
memotong dan merakit EcoBoard menggunakan teknik pertukangan menjadi produk akhir atau coaster vas meja kopi. Yang selanjutnya ada pengujian produk atau testing, melakukan uji ketahanan beban, ketahanan cuaca, dan keamanan zat kimia untuk penggunaan indoor atau outdoor. Selanjutnya ada segmentasi dan juga target pasar atau target market. Yang pertama itu secara geografis, masyarakat perkotaan atau urban suburban di Indonesia, khususnya Jabodetabek, Surabaya, Bali, dan pasar ekspor atau Eropa dan Australia. Dan secara demografis, pria dan wanita usianya 23 tahun sampai 45 tahun atau generasi milenial dan juga Gen Z. Kalangan profesional, arsitek, desainer interior, serta pelaku bisnis atau B2B, kafe, hotel, kantor modern yang menggunakan tema eco green. Dan juga yang terakhir ada psikografis, konsumen kelas menengah ke atas yang memiliki gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle, terus peduli isu lingkungan, menghargai karya seni desainer lokal, dan juga menyukai estetika minimalis modern. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama, desainer sangat estetik, unik, dan juga bernilai seni tinggi, tidak terlihat seperti sampah. Yang kedua, produk memiliki narasi kuat atau story driven terkait dampak penyelamatan lingkungan. Yang ketiga, ada material kokoh, tahan air, anti rayap, dan lebih awet dibanding kayu. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kapasitas produksi terbatas karena dominan proses tangan atau handmade. Yang kedua, ada biaya investasi awal tinggi untuk riset teknologi dan juga mesin cetak khusus. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities, meningkatkannya tren interior ramah lingkungan dan juga gerakan zero waste di Indonesia. Yang kedua, ada dukungan atau insentif pemerintah untuk UMKM hijau serta tingginya potensi pasar ekspor. Yang selanjutnya ada ancaman atau threats, maraknya produk imitasi berbahan plastik murni murah yang melakukan klaim hijau palsu atau greenwashing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi strategi green marketing atau Green 4PS. Yang pertama, green product strategi atau strategi produk hijau. Eco design dan circularity. Produk dirancang 100% reusable, jika rusak atau konsumen bosan, dapat dihancurkan kembali menjadi bahan baku tanpa menyisakan limbah. Zero chemical finish, menggunakan non-toxic finishing tanpa cat kimia beracun. Estetika produk murni memanfaatkan warna asli produk daur ulang. Selanjutnya ada green packaging, menghilangkan plastik sekali pakai atau bubble wrap, dan pengiriman menggunakan kardus daur ulang, kertas cacah, dan lakban kertas berlabel FSC. Selanjutnya ada analisis green price strategi atau strategi harga hijau. Yang pertama ada value based dan premium pricing. Dengan menetapkan harga premium dibarengi edukasi bahwa biaya mencakup investasi lingkungan, upah adil, pengumpulan sampah, dan riset panjang. Yang kedua ada life cycle cost education dengan mengedukasi konsumen bahwa produk lebih hemat jangka panjang karena tahan seumur hidup, anti rayap, dan bebas dari perawatan kayu berkala. Selanjutnya ada circular reward atau buyback schemes dengan memberikan voucher diskon 15% untuk pembelian produk baru bagi pelanggan yang mengembalikan produk Robier selama yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya ada Green Plus strategi atau strategi saluran distribusi hijau. Yang pertama ada direct to consumer, D2C, dan low carbon footprint. Memaksimalkan penjualan lewat kanal online resmi, website, dan e-commerce untuk memotong jejak karbon operasional gerai fisik yang berlebihan. Yang kedua ada eco-friendly logistik, bermitra dengan penyedia jasa pengiriman yang mengimplementasikan program carbon offset atau menggunakan armada kurir kendaraan listrik di area perkantoran. Yang ketiga ada green concept showroom. Jika membuka gerai atau pameran offline, dekorasi booth wajib menggunakan material modular bekas yang dapat dibongkar pasang dan digunakan kembali pada pameran berikutnya guna mencegah sampah konstruksi. Selanjutnya ada green promotion strategi atau strategi promosi hijau. Yang pertama, transparansi dan storytelling marketing.
dengan membuat konten video behind the scenes di TikTok atau Instagram yang memperlihatkan realitas perjalanan sampah plastik dari TPA hingga bertransformasi menjadi meja estetik mewah, menampilkan transparansi data jumlah kilogram sampah yang berhasil dialihkan dari lingkungan. Yang kedua ada educational campaign atau anti greenwashing, mengadakan kampanye edukasi bertema Know Your Plastic untuk mengajarkan masyarakat membedakan mana produk hijau asli yang bersertifikat dan mana produk yang sekedar melakukan greenwashing. Yang ketiga ada B2B Green Endorsement, menggandeng arsitek hijau atau green arsitek terkenal dan influencer eco lifestyle untuk memamerkan penggunaan furniture Robbins dalam proyek-proyek ramah lingkungan guna membangun reputasi tingkat tinggi atau brand authority. Sekian video presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.